Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan yang baik. Dan rupanya ibu lihat hari ini masuk semua ya? Iya, baik. Siapa tadi yang datang lebih awal? Iya, Cibi. Silakan Cibi pimpin dulu doa. Teman-teman, sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'a warzuqni fahma warizqa wasi'a wasifa'a min kulli da. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Cibi sudah memimpin doa. Kalian sudah siap belum untuk belajar hari ini? Oh, ada yang belum, ada yang sudah siap. Coba sekarang kalian rapihkan dulu pakaiannya, rambutnya, kerudungnya. Yang gaya rapi mah, benernya. Silakan, sudah merasa rapi? Kalau sudah, silakan duduk kembali dan siapkan alat tulisnya. Baik, nampaknya sudah siap semua ya. Sekarang ibu mau tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Wow, semangatnya luar biasa, hebat sekali. Berarti kalian sudah benar-benar siap untuk belajar ya. Ibu mau tanya sekarang, siapa di antara kalian yang pernah berbagi dengan teman? Iya, Leni. Leni pernah berbagi dengan teman? Berbagi apa, Len? Berbagi jajanan. Jajanan apa? Seperti Ciki kepada siapa? Teman-teman, banyak teman-temannya. Selain Leni, ada lagi yang pernah berbagi? Cibi pernah? Pernah. Rapi? Ahmad? Suci? Angga pernah? Pernah. Nah, pengalaman kalian dalam berbagi makanan dengan teman atau apapun itu selain makanan, itu bisa membantu kalian untuk kegiatan belajar hari ini. Karena kegiatan belajar hari ini itu ada hubungannya dengan bagi-membagi. Bagi-membagi apa nih kira-kira? Dengarkan baik-baik. Di sini yang ibu ingat, yang ulang tahunnya agak dekat jaraknya itu Suci ya? Tanggal 19 Oktober. Nah, ceritanya Suci ini akan mengadakan pesta ulang tahun dengan mengundang teman-teman dari kelas 6. Cibi diundang, Rapi, Angga, Leni, Ahmad diundang sama Suci nih. Suci itu menyediakan 4 kue. Nah, 4 kue itu ingin Suci bagikan kepada teman-teman yang datang plus Suci. Berarti dibagikannya ke berapa orang? Ke 6 orang. Kira-kira bagaimana cara membagi 4 kue untuk 6 orang itu, tapi 6 orangnya mendapat bagian yang sama? Ada yang tahu caranya? Tidak. Wah, tidak tahu. Kalau tidak tahu, ibu sekarang mau bagi kalian ke dalam kelompok kecil ya. Berhitung nanti 1, 2, 1, 2 gitu ya. Berarti dibaginya menjadi 2 kelompok. Siap? 1. Baik, sekarang silakan 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2. Sudah? Kalau sudah, silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Nah, ini silakan. Sekarang kalian mulai kerjakan LKPD itu dan diskusikan mengenai permasalahan yang tadi ibu sampaikan ya. Semangat dan selamat mencoba. Ya, jangan lupa kasih nama kelompok. Boleh nama kelompoknya apapun yang kalian mau. Mungkin tema hewan, tumbuhan, makanan kesukaan, atau apapun itu.
So. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya ibu ya. Ya. Terus kalau ini ada berapa lipatannya? Coba lihat. Ada 3. Kalau yang dibuat rapi berapa lipatannya? Ada 6. Berarti bagaimana? Ah, pinter. Berarti dilipat lagi sekali lagi. Nah, kayak gini. Ya, sok yang ini. Iya dong, harus rapi. Nah, ini kelompok apa? Kancil. Kelompok kancil. Kami kalau tuh bulan. Nah. Masuk. Nah, bagus. Jadi 3, jadi 3 betul. Bisa nggak? Iya, buka dulu ininya. Kan ini udah polanya nih, berarti kalian mau melipat menjadi 3. Nah, yang ini dulu. Menurut kalian apakah konsep rasio hanya berlaku untuk kue? Nah, enggak ya. Gaga udah kebagian tulis? Acan sok atuh sekali ewang ya. Terus sekarang yang ini, silakan Gaga diambil alih. Nah, tuliskan 2 contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan rasio apa kira-kira? Wah, karesep Ahmad eta mah asana teh nya. Kumacing Ahmad biasa teu. Cobi kumaha. Kieu. Kah? Ya, kalau sudah digunting. Coba lihat dulu. Kieu mah tinggal Ibu. Ini dibagi 3. Iya teh kan kudu sami. Si ieu teh. Agak susah sih memang. Tapi pasti bisa. Kah? Kumaha? Atuh canak we naha teu kedah sieun biasa we di kamera oge bageun. Wios.
perbandingan nasi dan kecap. Nasi dan kecap. Nih, tuh kan ini sama udah ya. Oke, nah nanti tinggal digunting. Ah, Cibi matos pinter gening. Hebat. Nyengsel berarti kuehna aya nu kabagian nyengselnya ke budakna nu saha tah? Sabar ya, Mad ya. Mau wareg ya, Mad? Kekurangan gunting nggak? Ada, siap. Satu aja ya. Tadi rasio berapa? Mau pinjam ini? Ada. Dasar ya. Ini kamu tuh salah terus tulisnya. Tadi bagia, ini masih bagia. Ini juga setia. Setia pada siapa? Setia, coba sambil dicek cara nulisnya. Beli buah, rasio berat buah. Nih huruf H teh kudu kumaha eta mencingain. Tah gitu. Ambuin geuleuh ini. Ambuin. Kan mau mual ke Anu saha eta mama? ya. Tina mesin cuci oh pastinya. Terus mama? Ya. Kumaha. Oh, ini yang ini udah. Siapkan 4 kue kertas yang sudah dibagikan, lipat kue kertas sama besar, potong kue mengikuti lipatan, pintar. Bagikan setiap potongan kue kepada 6 teman sesuai rasio. Langkah-langkah membagikannya kumaha berarti. Kalian tadi kan sudah dapat nih, udah digunting juga malah. Nah, berarti langkah pertamanya bagaimana? Kira-kira kalau mau dibagi, hitung hasil potongan, pintar, bagus. Potongan. Tah gitu. Potongan apa ini teh namanya? Kue beneran. Kue kertas. Tuliskan ada berapa, coba hitung. Dua belas, berarti potongannya ada berapa, tulis? 15 potong. Pintar. Terus setelah dihitung kira-kira bagaimana langkah yang kedua? Ini udah dihitung nih. Ini ada 6 orang. 1, dibagikan. 2, 3, 4,
Mana lagi? 5, 6, satu lagi. 6. Nah, mau dibagikan nih ke 6 orang. Sok Ina. Gaga cadak lainnya. Nah, mau dibagikan nih ke 6 orang. Berapa ewang sok? Ku gaga gitu pun satu sok coba. 1 ya. Sebentar ya. Ini 1 lagi. Nah, nanti tuliskan dapat berapa tiap orangnya, ya. Berarti kata-katanya apa? Bagikan kepada. Nah, gitu. Pinter. Apa, sayangku, cintaku? Nah, ini udah. Ini cuma 1 langkahnya. Beneran. Coba lihat dulu. Potong kue sesuai dengan rasio yang sudah ditentukan. Langkah-langkah memotong. Tadi langkah memotong. Yang pertama, lipat setiap kue kertas menjadi 6 bagian. Yang kedua, potong lipatan. Bagikan kue. Nah, langkah membaginya. Saya gunting lagi, kan gunting udah di sini. Ya kan? Nah, langkah membaginya bagaimana? Jadi kamu pakai rasionya berapa? 6:4 kan? Terus ini ada berapa hasilnya? Berarti langkah pertama membagi kita harus tahu dulu banyaknya ada berapa. Bagaimana tuh kata-katanya? 1. Masa langsung bagi 1? Banyak hasil. Biar tahu banyak berarti harus gimana dulu? Dibilang dulu. Berarti menghitung atau membilang kue kertas. Menghitung banyak kue kertas yang sudah di apa? Coba bilang ada berapa? Nah, berarti semuanya ada 20. Boleh sama dengan 24 potong. Nah, sekarang udah dihitung dibagaimanakan. Langkah kedua, pinter. Berarti setiap potongan kue kertas dibagikan pada 6 orang. Masing-masing dapat berapa kira-kira? Pinter, berarti kumaha 4-nya 24 dibagi 6. Hebat. Bisa. Coba mau lihat yang tadi. Nah, bagus. Ya, nanti presentasi. Sudah selesai? Kalau sudah, siapkan diri kalian untuk tampil ke depan presentasi ya. Silahkan bagi-bagi tugas dulu. Siapa yang mau baca bagian ini? Siapa yang mau baca bagian ini ya? Nanti bawa ininya ke depan ya.
Sudah siap belum? Belum. Oke. Tinggalan. Sudah siap ya? Kayaknya udah siap ya. Oh, beneran. Udah. Oh, hebat aya gerakananya. Ah, udah siap ya? Udah ya? Udah. Ayo, sibuk karena gerakan ya, Mbak. Udah siap? Siap. Baik, sudah ada kelompok yang siap nih. Berarti kelompok Ahmad mau tampil duluan? Tidak. Pilih ya. Rapi. Pilih aja ya. Ibu merem nih, nanti kalian stop gitu ya. Siap? Oke, belum. Berarti kelompok Rapi dulu. Kelompok apa namanya? Lumba-lumba. Silakan kelompok lumba-lumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lumba-lumba akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan Leni, Suci, dan saya sendiri Rapi. Tahap 1 akan dibacakan oleh Leni, dan tahap 2 dibacakan Suci, dan tahap 3 akan dibacakan oleh saya sendiri. Tahap 1 memahami masalah pesta ulang tahun. 1. Menurut kalian apa itu rasio? Rasio adalah pembandingan dua besaran. 2. Apa artinya pembagian kue dengan rasio adil? Setiap orang mendapatkan potongan kue sama besar
sesuai rasio. Langsung ke tahap 2 akan dibacakan oleh Suci. Tahap 2. Menganalisis masalah dengan berpikir komputasional. A. Dekomposisi memecahkan masalah. Kurang keras ya. Masalah besar membagi 4 kue untuk 6 orang. Terlalu rumit. Ayo kita pecahkan. 1. Berapa banyak kue yang kita punya? 4. 2. Berapa banyak teman yang akan mendapatkan kue? 6. 3. Rasio apa yang akan kita gunakan? 6/4. B. Mengenal pola atau mencari pola dan hubungan. Jika setiap orang mendapatkan bagian yang sama, bagaimana kita membagi 4 kue itu? Potong setiap kue menjadi berapa bagian? 6 bagian. Nih lihat nih teman-teman, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di dalam kotak ini ada berapa bagian? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa teman-teman? 6. Kita lanjut lagi ya. C. Abstraksi atau fokus pada konsep penting. Kita tidak hanya belajar membagi kue, tapi juga tentang proporsi. 1. Menurut kalian, apa konsep rasio hanya berlaku untuk kue? Tidak. 2. Tuliskan 2 contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan rasio. Contoh: membuat sirup, rasio perbandingan air dan gula. 2. Membeli buah, rasio berat buah dengan banyak buah. 3. Membeli sayur, rasio berat sayur dengan banyak sayur. Tahap ketiga akan dibacakan oleh saya. Merancang solusi atau berpikir algoritmik. Sekarang buatlah algoritma atau langkah-langkah sistematis untuk membagi kue. Algoritma pembagian kue secara adil. 1. Tentukan rasio. Tuliskan rasio yang sudah kelompokmu pilih. Rasio 6/4. 2. Ambil 4 kue kertas yang sudah disediakan guru. Ini ambil. Jackpot. Ambil 4. 4. Ini 4. Lihatkan kepada teman-teman. Ini ya. Nanti kita beli asli di bawah kunci ya. Kunci yang ini. Potong setiap kue sesuai dengan rasio yang sudah ditentukan. Langkah-langkah memotongnya adalah sebagai berikut. 1. Lipat setiap kue kertas menjadi 6 bagian. 2. Potong lipatan. 4. Bagikan kue. Bagikan setiap potongan kue kepada 6 teman sesuai rasio. Langkah-langkah membagikannya adalah sebagai berikut. 1. Hitung banyak kue kertas yang sudah dipotong menjadi 24 potong. 2. Potongan kue kertas adalah 24 bagi 6 sama dengan 4. 5. Apakah semua teman mendapatkan bagian sesuai rasio? Ya.
Semua teman mendapatkan bagian sesuai rasio, yaitu 4 potong kue kertas untuk 6 orang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak gerakan ya dari kelompok lumba-lumba. Hebat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok lumba-lumba. Baik, kira-kira apakah ada tanggapan dari kelompok Kancil? Tidak. Yakin tidak ada? Ada sesuatu yang berbeda tidak? Ada. Ada. Baik, kalau ada langsung saja tampilkan ya. Silakan. Bersama siapa? Ahmad. Ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kancil yang beranggotakan Naila, Angga, dan saya Ahmad akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tahap 1 akan dibacakan oleh Angga, dan tahap 2 oleh Naila, tahap 3 oleh saya, Ahmad. Silahkan Angga. Pada tahap pertama, memahami masalah pesta ulang tahun. Selamat datang di pesta ulang tahun. Bayangkan kamu adalah ketua panitia yang bertugas membagi kue. Ada 4 kue dan 6 kue. Teman yang diundang. Masalahnya, setiap teman harus mendapatkan bagian yang adil sesuai rasio. Diskusikanlah. Ini hasil diskusi kami. 1. Menurut kalian, apa itu rasio? Perbandingan 2 besaran. 2. Apa itu artinya membagi kue dengan rasio adil? Membagi kue sama rata. Silahkan Cibi. Naila. Tahap kedua, menganalisis masalah dengan berpikir komputasional. A. Dekomposisi. Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. 1. Berapa banyak kue yang kita punya? 4. Berapa banyak teman yang akan mendapatkan kue? 6. Rasio apa yang akan kita gunakan? 3:2. B. Pengenalan pola. Ini hasil kita yang sudah gambar polanya teman-teman. Coba hitung bersama. Ayo. 1, 2, 3. Semuanya ada 3 bagian. Ya. C. Abstraksi. Konsep rasio hanya berlaku konsep rasio tidak hanya berlaku untuk kue saja. Ini contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membuat nasi goreng. Rasio perbandingan nasi dan kecap. 3. Membuat sop buah. Rasio perbandingan buah dan susu. Lanjut gak? Pada tahap 3 merancang solusi. Menentukan rasio. Kami sudah menentukan rasio 3:2.
2. Ambil 4 kue kertas yang sudah disediakan guru. Langkah-langkah memotongnya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan 4 kue kertas yang sudah dibagikan. 2. Lipat kue kertas sama besar. 3. Potong kue mengikuti lipatan. 4. Kami akan membagikan kue kepada teman-teman sesuai rasio. Langkah-langkah membagikannya adalah sebagai berikut. 1. Hitung hasil potongan kue kertas. Ada 12 potong. Bagikan kepada teman yang berjumlah 6 orang. Itu 12 bagi 6 sama dengan 2. Kami memeriksa apakah semua teman mendapatkan bagian sesuai rasio. Iya, semua teman mendapatkan bagian sesuai rasio. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kecil ya. Baik, terima kasih. Enak aja istirahat. Baik, kalian tadi sudah melakukan presentasi baik itu dari kelompok lumba-lumba maupun dari kelompok kancil. Sekarang boleh duduknya kembali ke tempat masing-masing dulu. Baik, sekarang Ibu akan berikan dulu penjelasan mengenai rasio, memecahkan masalah rasio dengan menggunakan cara berpikir komputasional. Tadi setiap kelompok Ibu lihat itu menggunakan rasio yang berbeda. Rasio itu sebetulnya apa sih? Perbandingan. Ya, rasio itu adalah perbandingan dua besaran. Besarannya apa? Besarannya bisa jumlahnya, bisa ukurannya. Tadi kelompok Ahmad ada rasionya itu nasi goreng. Perbandingan antara banyaknya nasi dengan banyaknya kecap. Terus Rapi apa Rapi tadi? Membeli sayur. Membeli sayur. Beli sayur berapa kilo misalkan? Beli tomat 5 kilo, berapa banyak tomatnya gitu ya. Berarti itu nanti jumlah tomatnya. Kalau yang Ahmad tadi ukurannya ya. Berarti kecapna sakumaha tah eta teh nya. Terus contoh yang kedua tadi Ahmad apa lagi? Membuat sop buah. Berarti banyaknya buah dengan banyaknya apa tadi? Dengan banyaknya susu. Atau tadi yang dipecahkan bersama mengenai pembagian kue. Ada 4 kue. Oke. Kuenya ada berapa tadi? Ada 4. Kemudian banyak temannya ada berapa? Ada 6. Ini boleh dibalik. Mau teman dulu misalkan. Temannya 6. Kuenya 4. Tadi kelompok Ahmad itu menggunakan rasionya berapa? Ahmad mah 3 banding 2. Kalau kelompok Suci? 6 banding 4. Ini beda ya. Ini beda. Ini angka 6, ini angka 3, ini angka 4, ini angka 2. Tapi sebetulnya ini masih sama. Hanya yang 3 banding 2 itu dalam bentuk sederhana atau kata Suci diperkecil. Coba Ibu mau lihat tadi hasil potongannya mana? Yang ini punya Naila 1, Dileni. Baik. Ini yang kelompok Ahmad atau Naila gitu ya, kelompok kancil. Yang ini punya kelompok lumba-lumba, lumpa-lumpa. Nah, yang lumba-lumba itu tadi 6 banding 4, yang ini 3 banding 2. Set. Ini beda jumlahnya. Ini 1, ini ada 2. Ukurannya sama tidak? Tidak. Yakin? Sama. Karena tadi yang Ahmad itu mengambil bentuk yang disederhanakan. Kalau misalkan Ahmad makan
potongan yang dari kelompok Rapi sama dari kelompoknya sendiri, kenyangnya sama tidak? Sama, karena sama-sama besarnya ya. Mengerti sampai di situ? Baik, ini Ibu kembalikan lagi. Nah, contoh rasio tadi selain nasi goreng, selain membeli buah-buahan dan sayuran, ada juga ketika kalian masak nasi. Pernah disuruh mamah masak nasi? Pernah. Misalkan nasinya itu 1 liter, berapa air yang kalian perlukan untuk menanak nasi yang banyaknya 1 liter? 1 buku atau misalkan 2 gelas. 1 liter nasi menggunakan 2 gelas air. Kalau nasinya ada 2 liter, berarti berapa banyak airnya? 4 gelas air. Nah, itu sudah paham ya, bagus. Kira-kira apa sih pentingnya belajar rasio dalam kehidupan sehari-hari? Tidak tahu. Itu untuk membuat kita bisa menentukan keputusan yang tepat. Bayangkan disuruh mama masak 2 liter tapi hanya memasukkan airnya 2 gelas. Bagaimana nasi yang jadi? Enak tidak? Jadi gosong, jadi keras, tidak lembut nasinya teh ya. Atau ketika kalian membuat teh manis misalkan, gula teh ngan sakedik amis moal eta tehna moal. Nah, berarti pentingnya rasio atau proporsi itu adalah untuk membuat keputusan yang tepat supaya makanan yang kita makan menjadi lezat, supaya minuman yang kita minum menjadi enak gitu ya. Bayangkan kalian buat kue, telurnya teh kurang, kira-kira kue nanti yang dihasilkannya enak atau tidak? Tidak. Berarti penting rasio dalam kehidupan sehari-hari. Penting ya. Itu mengenai rasio. Kemudian tadi kalian memecahkan masalahnya menggunakan cara berpikir komputasional. Masih ingat ada berapa langkah tadi? Ada 4. Langkah pertama apa? Dekomposisi, Ahmad, betul. Kemudian yang kedua apa? Mengenal pola. Yang ketiganya apa? Abstraksi. Yang keempatnya baru algoritma. Nah, tadi masalahnya ada 4 kue. 4 kue itu ingin dibagikan kepada 6 teman. Dekomposisi berarti kalian menguraikan masalah yang ada menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, disederhanakan tah masalahnya teh. Bagaimana tadi? Yang pertama ada berapa banyak kue? 4. Yang kedua ada berapa temannya? Nah, menggunakan rasio apa? Tadi kalian sudah dipilih, itu namanya dekomposisi, menguraikan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil atau sederhana. Kemudian mengenal pola, berarti di bagian mengenal pola ini ada hubungannya tadi kan dengan rasio. Nah, pilihnya yang ini, tadi ada yang 3:2, ada yang 6:4 ya. Itu pola rasionya. Kemudian ada lagi abstraksi, fokus lagi nih ke permasalahannya untuk membagikan kue kepada teman sebanyak 6 orang, kuenya ada 4. Terus selain itu apakah masalah rasio ini hanya berlaku pada kue saja, pembagian kue? Tidak, tadi kalian banyak menyebutkan masing-masing kelompok itu ada 2 contoh ya. Kemudian ada algoritma. Algoritma apa? Langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya tadi kan sudah disusun nih dekomposisi teh, aya kuehna aya 4, orang nu dibagina aya genep, rasiona anu eta. Dinu algoritma, nih pada algoritma itu berarti langkah-langkahnya bagaimana?
Yang pertama tadi Uci ada apa? Coba dari mulai apa dulu? Cara memotong kue. Cara memotong kue langkahnya apa saja? 1 ini, 2 ini gitu ya. Kemudian udah selesai nih motong, masalahnya belum selesai kan? Harus dibagikan kuenya. Bagaimana cara membaginya? Nah, berarti ada perbedaan antara dekomposisi dan algoritma. Dekomposisi itu berarti menguraikan masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil atau bagian-bagian kecil. Kalau algoritma ini berisi langkah-langkah dari masalah yang disederhanakan. Tadi langkah memotong kuenya bagaimana? Lipat dulu. Kalau kelompok Rapi dilipatnya jadi 6. Kelompok Ahmad dilipatnya jadi 3. Setelah dilipat sudah selesai? Belum. Harus dibagaimanakan? Dipotong atau digunting sesuai dengan lipatan. Yang 6 dipotong jadi 6. Yang 3 dipotong jadi 3. Sudah selesai sampai situ? Belum, tadi ada uraian lagi masalah yang berikutnya. Membagikan kepada 6 teman. Tadi kan berarti dekomposisinya yang pertama tentang kue, bener kan? Yang kedua tentang teman. Nah di algoritma kuenya tadi dipotong dulu, langkah memotong kue. Nah yang berikutnya langkah membagikan kepada teman. Bagaimana langkah membagikannya? Dibilang dulu ada berapa potongannya. Yang Ahmad jadi berapa potongannya tadi? 12. Yang Rapi jadi berapa? Jadi 24. Temannya Angger ada 6. 12 dibagi 6. 12 bagi 6, 2. Masing-masing teman akan mendapatkan 2 potong kue. Itu versi kelompok Ahmad. Potongannya yang besar. Versi kelompok Rapi 24 dibagi 6 adalah 4 potongan, tapi versi yang lebih kecil. Gitu, paham? Paham. Berarti bedanya dekomposisi dan algoritma juga sudah paham? Dekomposisi itu mengurai masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau algoritma langkah-langkah gitu ya, yang sistematis untuk memecahkan masalah yang sudah disederhanakan tadi. Bisa? Baik, kalau sudah bisa berarti ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Ahmad silahkan. Belajar tentang rasio dan berpikir komputasional. Kita belajar rasio dan berpikir komputasional. Ulang lagi, rasio apa? Rasio adalah perbandingan 2 besaran. Perbandingan 2 besaran. Kalau berpikir komputasional ada berapa langkah? Ada 4. Langkah pertama dekomposisi. Langkah yang kedua mengenal pola. Langkah yang ketiga abstraksi. Langkah yang keempat algoritma pintar. Sekarang kalian kerjakan dulu refleksi dan evaluasi ya. Silahkan. Yang kelompoknya Ibu ambil. Silahkan. 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 Silahkan dan silahkan. Jangan lupa kasih nama ya.
Sudah? Baik, silakan kumpulkan di sini, Ahmad. Silakan. Nanti kalian bisa dapat hasilnya setelah istirahat ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Tadi belajar dari awal sampai akhir, ada yang sulit atau tidak? Beneran? Bener. Suci, ada yang sulit tidak? Leni? Tidak ada? Oke, bagus. Kalau tidak ada, senang tidak belajar hari ini?
Senang. Alhamdulillah kalau senang. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi ya. Baik, sekarang pembelajaran sudah selesai, alhamdulillah. Tapi nanti setelah istirahat lanjut ke pembelajaran yang lain ya. Sekarang boleh istirahat dulu. Silakan.